Seperti yang kita ketahui bahwa pada surat At-Taubah ini tidak dibaca basmalah, ya, tidak dibaca basmalah, demikian riwayatnya. أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Pemirsa azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam episode kali ini. InsyaAllah kita akan membahas satu tema yang cukup penting sekali di dalam membaca Al-Quran Karim, yaitu al-isti'adzah wal basmalah. Tentang al-isti'adzah dan al-basmalah. Al-isti'adzah dan al-basmalah adalah dua lafaz yang diucapkan oleh seorang qari di saat ingin membaca Al-Quran. Nah, apa itu al-isti'adzah? Secara bahasa adalah al-i'tisam atau al-iltija' wal-i'tisam wat-tahassun. Al-isti'adzah secara bahasa adalah memohon perlindungan, memohon pemeliharaan, memohon penjagaan, ya, secara umum. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan isti'adzah saat membaca Al-Quran adalah lafzun maqsudun bihi i'tisamul qari'i wal tija'uhu billahi ta'ala an syarri syaitan. Jadi suatu lafaz yang dimaksudkan atau yang dibaca oleh seorang qari untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, lafaz isti'adzah yang masyhur, yang sering kita baca, yang sering kita dengar adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini yang masyhur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Dan ini juga yang paling mendekati kepada firman Allah di surah An-Nahl ayat 98. Adapun para ulama juga rahimahumullah memperbolehkan jika kita ingin mengucapkan lafaz isti'adzah dengan lafaz-lafaz yang lainnya yang sudah ditentukan oleh para ulama. Di antaranya misalnya a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua a'udzubillahil 'azim minasyaitonir rajim. Atau yang ketiga a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samii'ul 'alim. Atau a'udzubillahil 'azim as-samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Boleh saja, ya. Tapi yang lebih mendekati kepada firman Allah adalah yang tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu saja. Dan dalilnya adalah tadi seperti yang kita sebutkan surah An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Di situ ya, apabila kamu baca Quran hendaklah kamu meminta pertolongan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, maka berdasarkan ayat ini sebagian para ulama bersepakat mengatakan bahwa hukum membaca ta'awuz adalah sunnah. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan hukumnya adalah wajib. Namun yang menjadi pendapat jumhur adalah mustahab atau sunnah. Juga seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan hadza amrun minallahi ta'ala li'ibadihi ala lisani nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza aradu qira'atal Qur'an al-Karim an yasta'idzu billahi minasyaitonir rajim wa huwa amrun nadabin laisa biwajibin. Jadi ini adalah suatu perkara dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka ingin membaca Al-Qur'an, maka hendaklah mereka meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk, wa huwa amrun nadab, dan ini adalah suatu perkara yang mustahab, yang sunnah, laisa biwajib, bukan perkara yang wajib, ya. Jadi kalau misalnya tertinggal, misal ya kita lupa baca gitu ya, maka tidak akan berdosa insyaallah. Namun disunnahkan, dianjurkan untuk membaca ta'awuz ketika ingin memulai, baik di awal atau di tengah bacaan Al-Quran. Jadi baik di awal surat ataupun di tengah surat, intinya kita ingin melafadzkan ayat Al-Quran, maka mulai dengan ta'awuz, seperti itu. Nah, kemudian al-isti'adzah ini ada yang dibaca lirih, dibaca sir, ada yang dibaca jahar. Ada kondisi di mana dia dibaca lirih, ada kondisi di mana dibaca
dengan nyaring. Kapan kondisi dibaca dengan lirih? Ada 3 kondisi. Pertama, saat kita membaca Al-Quran dengan pelan, dengan lirih, maka ta'awuz otomatis lirih. Yang kedua, saat kita membaca Al-Quran dengan nyaring, suara lantang, tapi tidak ada yang mendengar di situ, hanya ada kita, maka ta'awuz pelan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misal. Nah, yang ketiga adalah apabila membaca Al-Quran di dalam sholat, baik menjadi imam atau jadi makmum, ta'awuznya harus disirkan. Seperti itu ya. Baik itu sholat yang jahar ataupun sholat sir, jadi ta'awuz harus disirkan. Nah, kapan dibaca jahar? Pertama dibaca jahar ketika seorang qari membaca Al-Quran dengan suara lantang dan di situ ada orang-orang yang mendengarkannya. Jadi kita lantangkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Jadi semua dijaharkan. Yang kedua, apabila seorang qari memulai membaca Al-Quran saat tadarus bersama. Istilah tadarus sebenarnya tanawub ya, maksudnya membaca Al-Quran secara bergantian. Jadi saat baca Al-Quran secara bergantian, tanawub, maka yang pertama membaca ta'awuz dengan jahar, dengan suara nyaring. Yang berikutnya tidak perlu, ya, cukup lirih saja. Nah, kemudian yang berikutnya ini masalah seputar ta'awuz selesai. Sekarang berikutnya adalah seputar al-basmalah. Al-basmalah adalah masdar dari kata basmalah yang disebut juga dengan at-tasmiyah. Ya, kita sering mendengar kata basmalah atau at-tasmiyah. Yang dimaksud di sini adalah bismillah atau lafaz bismillahirrahmanirrahim. Nah, lafaz inilah yang dimaksud dengan al-basmalah, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, adapun membaca basmalah saat membaca Al-Quran, ini hukumnya sangat dianjurkan kecuali pada satu surat, yaitu surat At-Taubah, dan tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Jadi di surat At-Taubah saja yang kita tidak membaca basmalah di saat memulainya. Seperti itu. Al-Imam Asy-Syatibi menukilkan dalam matan Syatibiyah, wala budda minha fi ibtida'ika suratan siwaha wa fil ajza'i khayyara man tala. Jadi harus ketika membaca Al-Quran, seseorang ingin baca Al-Quran harus membaca basmalah, ya. Siwaha, kecuali pada surah At-Taubah saja. Adapun jika kita wafil ajza'i khayyara man tala, adapun jika kita membaca di awal-awal juz, maka itu pilihan pada kita. Mau baca bismillah boleh, mau tidak boleh. Artinya, kalau kita membaca Al-Quran di awal surat, itu kita wajib baca bismillah. Dianjurkan, ya, dianjurkan baca bismillah, kecuali surat At-Taubah. Tapi kalau di tengah-tengah surat, baik itu awal juz ataupun tengah-tengah surat yang bukan awal juz, maka di situ mau baca boleh, mau tidak boleh. Jadi jangan sampai disalahkan kalau ada yang baca, atau kalau ada yang tidak baca jangan juga disalahkan. Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap suatu perkara yang tidak dimulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka terputus berkahnya. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana cara membaca isti'adzah dan basmalah dengan awal surat. Dan yang kedua, bagaimana membaca basmalah dengan dua surat. Baik, yang pertama bagaimana membaca kalimat al-isti'adzah, al-basmalah dengan awal surat, dengan awal surat. Baik, ada 4 caranya. Jadi ketika kita ingin mulai baca Quran, otomatis kita isti'adzah, kemudian kita basmalah, kemudian kita mulai baca awal suratnya. Nah, ini bagaimana cara bacanya? Ada 4 cara. Boleh dengan cara biasa, yaitu dengan memotong semua, qat'ul jami'. Jadi kita potong semua, misal a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sendiri. Kemudian ambil nafas. Lanjut lagi, bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas lagi, ya. Qul huwallahu ahad. Jadi 3 kali ngambil nafas. Pertama, kedua, ketiga, gitu kan. Yang kedua, waslul jami. Nah, ini 1 nafas sampai akhir. Ta'awuz, bismillah dan awal surat.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu. Nyambung semua. Atau yang ketiga, qat'ul awwal wa waslus tsani bisalis. Memotong bagian pertama yaitu ta'awuz, baca sendiri, ambil nafas, dan menyambung bagian kedua dengan yang ketiga, basmalah dan awal surat. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu. Digabung ya, yang keduanya. Atau yang keempat, yaitu dengan cara bagian yang pertama yang kedua disambung dan memotong bagian yang ketiga. Jadi waslul awal bisani wa qat'ul tsalits. Ini cara yang keempat. Jadi ta'awuz dan basmalahnya adalah dipotong, kemudian ambil nafas baru dilanjut dengan awal surat. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas. Kemudian Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu cara menyambung ta'awuz basmalah dengan awal surat. Jadi ada 4 cara. Motong semua, nyambung semua, atau motong bagian pertama, nyambung bagian kedua ketiga, atau menyambung bagian pertama dan kedua dan memotong bagian ketiga. Seperti itu. Baik, sekarang yang terakhir adalah cara membaca basmalah dengan 2 surat. Ini kita lagi baca Quran, ya. Lagi baca Quran surah Al-Ikhlas misalnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu. Nah, kemudian ingin melanjut ke surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada 3 cara di sini. Yang pertama cara seperti biasa, kita qat'ul jami', motong semua. Jadi udah selesai. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ambil nafas, baca bismillah lagi, karena setiap awal surat kita harus baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, selesai. Nah, cara yang pertama dengan memisahkan semua. Cara yang kedua menyambung semua. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, jadinya iqlab di sini. Tanwin bertemu dengan huruf ba, ya. Atau cara yang ketiga, qat'ul awal. Bagian pertama dipisah. Nah, kemudian waslus tsani bisalis. Bagian kedua dan ketiga disambung. Maksudnya ayat terakhir dari surat sebelumnya sudah waqafkan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Ambil nafas dan sambung bismillah dengan awal surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Seperti itu ya, sangat gampang sekali insyaallah untuk kita praktikkan bersama. Nah, sekarang yang berikutnya kita akan membahas cara menyambung 2 surat, yaitu akhir surah Al-Anfal dan awal surat At-Taubah. Seperti yang kita ketahui bahwa pada surat At-Taubah ini tidak dibaca basmalah, ya, tidak dibaca basmalah, demikian riwayatnya. Nah, kenapa tidak baca basmalah? Itu banyak alasannya, diantaranya adalah di dalamnya mengandung ayat-ayat tentang ancaman, peperangan, tentang penghinaan ya terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan yang paling utama, kenapa tidak dibaca basmalah? Ya karena riwayatnya yang kita dapatkan seperti itu, dan diriwayatkan dari Rasulullah juga seperti itu. Maka kita mengikuti riwayat saja. Taib. Pemirsa azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka karena di sini tidak ada bismillah, terus bagaimana cara menyambungnya? Ada 3 cara. Yang pertama adalah ini pembahasan tentang saktah, dan itu akan kita bahas di akhir poin dari buku ini insyaallah. Cara yang pertama adalah dengan saktah. Saktah di sini saktah jaiz ya. Artinya kita baca dengan saktah. Bagaimana caranya? Akhir surah Al-Anfal bunyinya innallaha bikulli syai'in alim. Awal surat At-Taubah bunyinya bara'atun minallahi wa rasulih. Baik, kita coba baca dengan saktah. Innallaha bikulli syai'in alim.
bara'atun minallahi wa rasulih. Ya. Itu cara yang pertama. Yang kedua adalah karena sini saktah jaiz artinya boleh juga dengan tidak saktah. Maka boleh cara yang kedua adalah dengan wasal juga tapi bukan saktah, dengan cara iqlab, yaitu tanwin bertemu dengan ba, baca iqlab. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Yang ketiga adalah dengan waqaf sempurna. Innallaha bikulli syai'in alim. Ambil nafas, berhenti ambil nafas. Bara'atun minallahi wa rasulih. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Demikian cara membaca atau cara menyambung antara akhir surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Nah, kalau selain surat ini, cara menyambung dua surat seperti yang sudah kita bahas di poin sebelumnya. Baik, semoga bisa dipraktekkan bersama di rumah terkait dengan cara-caranya tadi. Bismillah. Dan jangan lupa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku Anda masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Walillahil hamdu wal minnah wa jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.